cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, yang dahsyat sebetulnya, yang paling menakjubkan bukan mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau hanya mencintai Allah dan Rasulnya, itu berarti apa? Berarti belum tentu. Sebetulnya yang lebih dahsyat, yang menakjubkan bukan mencintai Rasulullah, tapi apa? Itu baik ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, lebih menakjubkan lagi, lebih baik lagi. Apa? Dicintai oleh Rasulullah. Kalau hanya mencintai tapi belum mendapat balasan cintanya, stres. Artinya apa? Bertepuk sebelah tangan. Coba Bapak Ibu remaja, ya, kalau mencintai seseorang tapi tidak mendapatkan balasan cinta, kira-kira gimana keadaannya? Galau, stres, apalagi misalnya anak muda sekarang nggak semangat hidup, bete, ya, pokoknya macam-macam. Ujung-ujungnya alhamdulillah kalau nggak punya pegangan agama yang kuat, dia bisa ini kayak kura ya, bareng-bareng bunuh diri, ya. Berarti luar biasa. Dan itulah emang potret remaja masa kini, ya, itu seringkali rapuh Pak mentalitasnya. Karena apa? Karena pokok agamanya lemah. Sehingga maka masjid ini betul-betul menjadi penguat fondasi agama yang kuat. Ketika fondasi agama kuat, maka semuanya menjadi kuat. Insya Allah kita akan kuat menghadapi apapun rintangan. Kenapa? Tadi tuh, sebab di hati kita hanya Allah, sumber kekuatan kita. Maka kita akan tidak pernah takut, tidak pernah frustasi menghadapi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena apa? Yakin Allah bersama kita. Itu dahsyat loh Pak kekuatannya. Nah, kembali ke tadi. Coba remaja putri, ya, remaja putri, kira-kira kalau saya tanya, jawabannya apa nih? Lebih baik mana? Lebih bagus mana? Mencintai atau dicintai? Ayo. Ini kayaknya pertanyaannya buat ABG lebih pas. Buat ABG katanya ya. Coba Neng Ayun anu di Pengker, kira-kira kalau saya tanya lebih dahsyat mana, lebih bagus mana, mencintai apa dicintai? Mana jawabannya? Mencintai apa dicintai? Apa? Apa di? Oh di. Ya. Kalau yang jawab dua-duanya, itu serakah, itu bukan milih itu mah ya. Kalau milih salah satu kan? Berarti dicintai sebetulnya itu lebih nikmat, lebih dahsyat, lebih tenang hati. Betul nggak? Lebih tenang hati daripada mencintai belum tentu dicintai kan? Ngarep tapi tidak terbalas, yang ada stres, depresi tadi yang kita bilang kan, akhirnya tadi bete macam-macam. Tapi kalau dicintai, dibalas cinta kita, masya Allah, tenang, berbunga-bunga hati ini. Ya kan? Makanya itu kan Hasan Al Basri rahimahullah taala, seorang ulama salaf yang terkenal, beliau mengatakan begini, jangan kalian tertipu atau jangan kalian menganggap remeh tentang hadis anta ma'aman ahbabta, kalian bersama orang yang kau cintai. Ya, jangan kau remehkan kata ini dengan hanya bergantung kepada hadis ini, kemudian kalian lalai dari amal soleh katanya. Kenapa? Karena dahulu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim mencintai para nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak bersama nabi mereka di surga. Kenapa? Karena mereka menyelisihi ajaran dan petunjuk nabi-nabi mereka, bahkan benci kan, bahkan mengadakan rekayasa untuk membunuh dan mengotak-atik ayat-ayat kitab-kitab suci mereka. Tapi secara mulut mereka mengklaim mencintai. Maka dari itu mencintai belum tentu dicintai. Tapi kalau sudah dicintai berarti masya Allah, itulah tujuan kita kan. Kalau kita senang ke seorang, kalau kita juga disenangi, masya Allah, berarti bertepuk dua tangan, ya kan? Nah, jadi sekarang alangkah indahnya kan kita nanti bersama orang yang kita cintai di surga. Kenapa? Karena Rasulullah yang kita cintai. Coba. Makanya adik-adik,
remaja ini, ABG ya. Hati-hati mencintai seseorang. Jangan sampai yang kita cintai akhirnya nanti kita bersama dia di neraka. Karena yang kita cintai orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari mencintai Allah dan Rasulnya. Hati-hati, hati-hati. Ya, maka dari itu kita harus punya paradigma cinta, harus punya filsafat cinta, ya, agar cinta kita tidak tersesat. Apa tersesat? Maksudnya yang kita cintai justru menggiring kita ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mencintai, kita bisa dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu dambaan kita semuanya, semua dambaan kita. Karena cinta Rasulullah itu berarti cinta kepada Allah. An-Nisa 80 Allah mengatakan wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu bagaimana kiat-kiat ya, cara-cara agar kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak nanti kita bersama beliau di surga. Insya Allah. Amin ya Pak, Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Surganya Rasulullah namanya apa? Apa? Ya, ada lagi yang mungkin nama lain, punya nama lain selain Firdaus? Firdaus bukan yang di Bubulak, pelaksanaan dikit dekat terminal Bubulak. Itu perumahan Taman Firdaus ya, bukan Firdaus surga ya, itu mah perumahan ya. Firdaus, ada lagi nama lain? Ya, coba Bapak Ibu kalau adik-adik ya, atau para remaja ini, kalau habis azan baca doa nggak? Coba baca doanya gimana? Allah. Terus? Di situ ada tuh nama surga Rasulullah itu di situ. Ya, terus. Ati. Terus? Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah, tuh dia wasilah. Nah, jadi para ulama mengatakan al-wasilah itu nama surganya Rasulullah yang lebih di atas dari Firdaus. Firdaus mah surga yang paling tinggi buat kita. Tapi Rasulullah itu ada surga khusus namanya al-wasilah. Wah, udah nggak kebayang apa? Surga yang paling kelas kambingannya naudzubillah, enak apa? Subhanallah ya, enak dia udah kagak, udah ketulungan. Itu kata Rasulullah ya. Itu surga yang paling apa? Kalau kita kelas apa namanya? Yang ya ekonomi udah paling bawah dah, udah nggak ada yang enak-enaknya. Kelas surga yang paling bawah itu luasnya seluas langit dan bumi. Langit berapa lapis? Bukan selapis loh ya. Belum lagi bumi juga ada 7 lapis ke bawah. Kalau langit kan ke atas, kalau bumi ke bawah. Dan dalam riwayat itu neraka tuh ada di dasar bumi, di lapisan yang ke bawah itu. Dan surga paling, nah jadi antara atas bawah itu mah ada juga simbol ya. Jadi wasilah namanya. Waduh, kalau sudah ke situ ya Allah udah nggak kebayang. Jadi yang paling rendahnya segitu. Ya, istananya kayak apa? Aduh ya Allah gak kebayang, subhanallah. Masya Allah, ya kan? Nanti gimana sampai yang urus tuh rumah-rumah kayak istana kita, ntar yang nyapu siapa? Jangan mikirin itu. Itu mah sudah ada wildan. Wildan itu nanti para pembantu yang Allah siap. Nah, udahlah, jangan diteruskan ya. Nanti kita akan teruskan nanti aja ya. Kita teruskan dulu ini bahasan. Jadi wildan namanya wasilah. Kalau kita ingin di surga bersama beliau, insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama beliau di wasilah. Insya Allah ya. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa kira-kira? Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita harus menjadikan cinta kita tulus. Apa? Tulus itu apa sih? Tulus tuh kholis mungkin ya, bukan ikhlas, kholis. Memang asal kata dari kata kholaso. Kalau ikhlas hanya kepada Allah niatnya kan,
Ini namanya khalis. Khalis itu murni, tulus, murni, khalis. Murni itu apa sih? Tidak tercampur. Nah, Bapak kan kalau beli bensin murni berarti kan nggak campuran air kan? Jadi khalis itu murni artinya. Ya cinta kita harus murni, harus bersih dari segala sesuatu yang merusak cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan lagi ada apa? Jangan lagi ada pihak kedua selain Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu Rasul pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, katanya. Ada 3 hal yang apabila kalian lakukan ini, kalian akan tulus cinta kepada Allah dan Rasulnya dan merasakan lezatnya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu 3 itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hanya Allah dan Rasulnya yang menjadi paling ia cintai daripada segala sesuatu. Jadi ketika kita bicara Rasulullah, berarti kita berbicara Allah juga ya. Jadi mencintai Rasulullah SAW itu sudah di atas segala-galanya. Jangan lagi di bawah, jangan. Bahkan cinta Rasulullah itu menjadi apa? Pedoman, menjadi indikator, menjadi level yang paling tinggi yang akan mempedomani cinta kita seluruhnya di dunia ini. Jangan sampai gara-gara cinta kita kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada benda, kepada apapun kekayaan, akhirnya kita menyelisihi sunnah Rasulullah. Akhirnya kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, mengabaikan perintah larangan Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan sampai. Ya, jadi itu dia. Karena ini cinta yang paling tinggi sudah. Jangan sampai ada yang lebih tinggi lagi selain dari Allah dan Rasulnya. Sudah belum kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, Ibu, Pak? Mudah-mudahan berproses ya. Sudah berproses, mudah-mudahan semakin diperingatinya Maulid setiap tahun, semakin kuat kita memantaskan diri kita menjadi umat Rasulullah yang layak dicintai oleh beliau. Insya Allah. Ya kan? Maka dari itu tuluskanlah cinta. Umar bin Khattab suatu hari, menurut riwayat Abdullah bin Hisham, itu pada suatu hari katanya Umar bin Khattab berkumpul di para sahabat dan Rasulullah mendekati. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa minni, katanya, atau min nafsi. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku mencintai engkau melebihi segala sesuatu kecuali diriku, katanya. Jadi Umar masih mencintai dirinya melebihi Rasulullah, berarti ya. Ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintai engkau ya melebihi segala sesuatu di dunia ini kecuali diriku sendiri, katanya. Akhirnya ditegur Umar. La ya Umar, wallahi, kata Rasulullah, tidak hai Umar, demi Allah, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak Umar, tidak begitu. Ya, tidak beriman sempurna seseorang sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai melebihi dirimu sendiri, kata Rasulullah. Maka Umar ketika itu malah bersabda apa? Berkata, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min nafsi, katanya. Ya Allah, ya Rasulullah, sekarang engkaulah yang aku lebih cintai dari diriku sendiri, katanya. Maka Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, katanya, sekarang sempurna iman kamu ya Umar. Masya Allah. Jadi ternyata mencintai Rasulullah itu melebihi segala-galanya, termasuk diri kita. Makanya kemarin tuh ketika Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, belum lama kan, oleh siapa tuh namanya, si kece ya, saya lupa sih namanya, Muhammad lagi ya, mengganggu nama, si kece aja lah, jangan pakai Muhammad ya. Si kece itu itu layak itu untuk Pak, enaknya diapain? Ya, mohon maaf, ini tidak bicara istilahnya rasisme ya, tidak bicara, tidak, ini atas nama agama kita bicara.
Tidak ada masalah dengan kece itu dari daerah mana, dari apa. Yang penting dia menghina Rasulullah yang dicintai oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Enak-enak jadi ngomong seenak perutnya. Maka Napoleon Bonaparte yang juga deket satu nasib lah di penjara, ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diampuni Allah ya segala dosa-dosanya. Itu kan sudah mau melakukan pembelaan terhadap Rasulullah, mudah-mudahan benar niatnya tulus ya, sehingga kecenya bengap-bengap ya. Dan memang betul begitu, bahkan jauh daripada itu pun halal itu ya, sebab memang ini sudah masuk kepada bagian sensitif dari umat Islam. Kita tidak pernah melakukan apapun terhadap agama-agama selain Islam kan. Memang Islam itu sangat toleran sebetulnya, dan memang itu perintah Allah kan. Ya alladzina amanu la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu adwam min ghairi ilmin katanya. Allah mengatakan, hei orang beriman, jangan kamu menghina atau merendahkan agama Tuhan selain Allah. Nanti akhirnya apa? Nanti mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu. Maka kita nggak boleh menghina agama lain, nggak boleh, itu prinsip kita. Tapi kalau ada orang yang menghina Rasul kita, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib membela sebagai bagian dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadi ya. Jadi apa tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi di atas segala-galanya. Maka dari itu kita mencintai anak, contohnya misalnya ya, maka ajaklah anak itu untuk mencintai Rasulullah. Dengan apa? Ajak sholat masjid misalnya berjamaah. Kita ajarkan sunnah Rasul dari yang paling kecil, misalnya baca bismillah sebelum makan, baca doa sebelum tidur, baca doa sebelum sesudah tidur, sebelum makan, setelah makan, masuk ke toilet. Hal-hal yang kecil itu kan juga pola hidup Rasulullah, ya kan? Bagi terus apalagi bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kita biasakan, kita ajak anak kita juga mencintai Rasulullah dengan perbuatan. Itu caranya, ya kan? Agar anak kita betul-betul agar cinta Rasul itu betul-betul kita jadikan pedoman dalam mencintai segala sesuatu di dunia. Kita cinta istri, maka ajak istri untuk mencintai Rasulullah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Cinta suami juga begitu. Jangan sampai gara-gara dunia akhirnya kita mengabaikan istri untuk taat kepada Allah. Dia bermaksiat, kita diam misalnya. Dia berbuat yang menyimpang dari sunnah Rasul, kita diam. Itu berarti apa? Berarti palsu cinta kita kepada Rasulullah. Kita sudah gadaikan cinta kita kepada Rasulullah untuk kepentingan duniawi yang sesaat. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Allah, mencintai Rasulullah di atas segala-galanya adalah kalau kita ingin berteman dengan seseorang, kalau kita ingin bergaul dengan seseorang atau kita jadikan sahabat, maka jadikanlah dia juga orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika dia melakukan yang terbalik atau mengingkari Rasulullah, jangan kita temani. Berarti bukan cinta kita bukan skala prioritas kepada Rasulullah, tapi kepada orang itu. Ada kan orang yang karena alasan mencintai dia, mungkin bos atau akhirnya ketika ada sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip Islam, kita biarkan, kita ikut bos kita. Berarti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu hina, palsu dan bohong, dusta. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu dia. Jadi Umar sendiri itu akhirnya mengaku bahwa tidak ada yang lebih dicintai sampai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan, dalam riwayat lain Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kepadaku, katanya, sampai aku yang menjadi dia paling ia cintai melebihi anaknya, orang tuanya, dan dia. Jadi subhanallah ya. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Ya Allah, tadi sudah dikatakan jasa-jasa beliau tidak bisa diukur, tidak bisa dibalas oleh kita. Itu tadi yang wasiat sebelum wafat itu ada dua kan, ummati yang tadi saya belum sampaikan ya. Yang kedua itu adalah as-sholah.
Ya, umatku ya Allah, aku titipkan umatku kepadamu ya Allah, lindungi mereka, beri rahmat mereka. Dan yang kedua, wasiat kepada hambanya, kepada umatnya apa? As-sholah, as-sholah, sholat, jangan lupa menjadi skala prioritas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti cinta kita kepada Allah, kepada beliau dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadi pedoman. Itu yang pertama. Kemudian indikasi agar kita ingin dicintai Rasulullah, yang kedua adalah mari kita buktikan dengan bukti nyata, tindakan nyata. Apa? Kalau cinta itu kan apa? Cinta itu kan ada dalam hati ya. Ada ekspresi perasaan. Jadi kalau kita merasakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka sudah kita gantungkan, kita jadikan cinta itu pedoman dari seluruh yang kita cintai di dunia. Itu prinsipnya kalau dalam cinta ya, sebab itu ekspresi perasaan. Nah, sekarang apa bukti otentik, bukti atau tindakan nyata setelah kita mengaku mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama tentunya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukti yang pertama adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Hai, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah itu kepada Nabi bentuknya apa? Bentuknya yang pertama pujian dan rahmat yang dilimpahkan kepada Nabi. Kenapa dipuji? Dalam surat Al-Qalam kan kita sudah pernah dengar. Allah memuji Rasulullah SAW dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah makhluk atau manusia memiliki akhlak yang sangat agung. Allah memuji Rasulullah SAW yang tidak dipuji nabi-nabi yang lain. Maka beruntunglah kita menjadi umat juga yang terpuji, karena nabi kita dipuji dengan julukan khuluqin azim, yang tidak ada yang manusia yang melebihi, bahkan nabi pun tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat Anas bin Malik itu meriwayatkan, bahkan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar itu ketika manusia dikumpulkan, itu belum dihisab, dikumpulkan itu selama, masya Allah, tahu waktu sehari di sana bandingannya dengan dunia itu satu harinya di sana di padang mahsyar dibanding dunia itu, karena ada dua pendapat, ada yang 1000 tahun atau 50.000 tahun. Innal yauma ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya itu seperti 1000 tahun di sini. Atau dalam ayat lain mengatakan malaikat itu kalau menembus ke Allah ya itu mengambil jarak waktu 50.000 tahun dalam sehari sananya ya dibanding sini. Oke, kita anggaplah 50.000 tahun sehari di sana dibanding dunia. Itu mereka dikumpulkan dan belum dihisap. Jadi semua umat tuh berbaris sesuai dengan nabi-nabinya. Ada berapa jumlahnya? Luar biasa ya, nggak kehitung. Coba Pak, di padang mahsyar, lapangan luas Ibu. Coba tuh matahari 1 mil, bahkan ada yang mengatakan 1 jengkal atau 1 mil. Jangankan 1 jengkal ya, 1 mil. Kita sekarang ini jarak kita berapa nih dengan matahari Pak? Iya, jauhnya berapa kilo? Itu ada mengatakan kira-kira 100 juta kilometer. 100 juta kilometer panasnya waktu tengah hari. Masih panas nggak? Kalau musim kemarau panas itu jam 12 tengah hari, itu 100 juta kilometer loh jarak matahari dengan bumi. Ini hanya 1 mil atau 1 jengkal, kira-kira gimana? Makanya kata Rasulullah, ketika itu manusia akan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Tapi nanti ada yang tenggelam, ada yang sampai dengkul, sampai perut sesuai dengan amal perbuatan. Panas Pak, haus nggak kira-kira? Haus nggak? Nggak ada tuh dawat di situ, nggak ada yang jual es buah tuh, nggak ada. Pohon-pohon juga nggak ada, itu lapangan udah nggak ada, apalagi Giant. Ya, ini udah bangkrut sekarang ya, apalagi di sana nggak ada toko, nggak ada apa, sudah
Yang menolong kita hanya amal soleh kita ketika di dunia. Salah satunya adalah infak kita. Infak kita itu nanti kata Rasulullah SAW akan menjadi naungan kita, akan menaungi dari kepanasan di padang mahsyar, akan menolong kita, akan memberikan segala macam kebutuhan hidup kita di padang mahsyar. Sodakoh kita. Jadi al-mar'u fi dhilli sodakotihi kata Rasulullah. Setiap orang di hari kiamat itu nanti akan di bawah naungan sodakohnya. Maka perbanyak sodakoh ketika sekarang, mumpung masih hidup, perbanyak infak sodakoh. Masya Allah, nyesel nanti kita ketika kita sudah mati karena kurang sodakoh. Ya, jadi tolong Bapak Ibu semangat. Ya ini juga perintah dan ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi sholawat, apa sih manfaat sholawat kita kepada Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Kemudian apalagi? Wa huttat anhu asyra khotoyatin wa rufi'at lahu asyra darajatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku kata Rasulullah SAW, ya, satu kali salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, satu kali, maka Allah akan memberi salawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Allah bersalawat artinya apa? Allah akan memberikan kita rahmat, keberkahan, apapun yang kita butuhkan Allah kasih. Rahmat, afiat, berkah Allah kasih dalam kebutuhan hidup kita. Pokoknya sudah aman kalau sudah Allah yang menjamin aman. 10 dibalas. Kalau 2 berarti berlaku kelipatan.